Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan presentasi tentang web dan mobile app kami bernama Billing ID. Anggota kelompok kami ada Nizam Abdullah, Anissa Fauziah, Dava Nur Fadila, Lulu Mahuda Alfani, Muhammad Rizky Hadianto, dan saya sendiri Ratin Kani. Aplikasi ini dilatar belakangi pendirian aplikasi bimbingan konseling ini didorong oleh perubahan dalam pola hidup modern yang seringkali menyebabkan stres, kecemasan, depresi, dan masalah kesehatan mental lainnya. Penyediaan layanan konseling konvensional terkadang terbatas oleh ketersediaan konselor, biaya, atau jarak geografis yang menyebabkan individu kesulitan untuk mendapatkan bantuan yang diperlukan. Di samping itu, stigma terhadap masalah kesehatan mental dapat menghambat individu untuk mencari bantuan. Dalam menghadapi tantangan tersebut, aplikasi bimbingan konseling online muncul sebagai solusi yang memungkinkan individu untuk mendapatkan akses langsung ke konselor yang terlatih tanpa harus mengatasi hambatan geografis atau stigma sosial. Aplikasi ini menyediakan platform yang aman dan nyaman bagi pengguna untuk mencari bantuan, berkomunikasi dengan konselor, dan mengakses sumber daya kesehatan mental secara mandiri. Selanjutnya saya akan menjelaskan halaman web untuk billing. Untuk tampilan awalnya seperti yang terlihat pada gambar. Selanjutnya adalah registrasi akun. Jika user belum memiliki akun, maka user dapat registrasi dengan cara mengisi nama lengkap, alamat email, kata sandi, dan konfirmasi sandi. Dan jika user telah memiliki akun, maka verifikasi alamat email serta kata sandi lalu login. Selanjutnya adalah pembayaran psikotes, bisa melalui transfer bank. Selanjutnya halaman pembayaran berhasil. Selanjutnya halaman utama psikotes. Dan ini adalah halaman pengerjaan psikotesnya. Jika sudah selesai mengisi tesnya, berikut halamannya. Selanjutnya adalah melihat hasil psikotesnya. Ini contoh hasil dari psikotes user. Lalu ini halaman daftar konseling dan konselornya. Seperti ini contohnya. Lalu jika sudah memilih konselor, user bisa membayar konselingnya. Berikut halaman link untuk meet bersama konselor. Dan halaman untuk jadwal serta melihat diagnosa dari konselor untuk user. Berikut halamannya. Selanjutnya, user juga bisa mengedit profile pada aplikasi billing, bisa mengubah foto profil juga. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan demo pada web billing. Di sini saya akan menjelaskan dari source code dari billing ID ini di front-end website. Oke, pertama di sini kita terdapat beberapa dari aset, yaitu seperti adanya logo, PNG, dan juga SVG, serta beberapa dari image yang akan kita dipakai, seperti ada di PNG ini ada Alfamart, Atas Bersama, BCA, BNI, BRI, dan lain-lainnya. Terus di sini juga akan ada beberapa seperti alert, yaitu seperti ada Alfamart untuk menampilkan seperti beberapa icon alert gitu. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan dari sisi dari admin di dalam source code-nya itu sendiri. Oke, di sini kita membutuhkan beberapa import dari kita akan menggunakan dari seperti React atau Node.js tersebut. Terus kita akan import dari beberapa aset yang telah kita buat sebelumnya, seperti ada SVG tadi. Terus dan juga di sini terdapat beberapa bar chart dan juga use navigate. User akan mengarahkan kemana. Di sini kita akan buat dashboard seperti navigate ke use navigate tersebut dengan kode ini jika memang dia akan berhasil. Lanjut, di sini dia akan mereturn dari div ke baris dari class name ini. Terus di sini akan membuat dari billing ID ini. Terus kita akan membuat dari sebuah kelas, terus terdapat button-button yang akan menavigate. Dia akan seperti entah itu ke dashboard, yaitu pembayaran, psikolog, customer, logout, dan lain-lain. So, lanjut ke dalam di dalam admin, dalam sebuah folder admin juga terdapat dashboard, kalau data klien, kalau data psikolog, terus pembayaran, sidebar admin sebelah kirinya, dan juga statistik yang kita buat. Dan kelola data di sini kita terdapat seperti biasa import juga import dari beberapa aset yang telah kita lakukan dalam satu folder. Terus kita membuat pembayaran jika handle dan kita menggunakan initial data.
Juga seperti sebelum-sebelumnya yang pada dashboard tersebut kurang lebih sama seperti adanya dashboard, pembayaran, psikola, customer, logout gitu. Dan juga di sini akan memiliki beberapa kolom seperti data klien, ID, email, nama pelengkap, verifikasi aksi, dan juga aksi apa yang kita lakukan setelah itu. Lanjut juga jika memang dia ada kelola juga hapus dan beberapa untuk sebuah kayak alert icon jika memang dia akan menghapus atau memblokir klien tersebut. Lanjut ke kelola data psikolog. Untuk tadi sebelumnya kita akan ke kelola data klien. Di sini juga memiliki beberapa import seperti ada React, komponen, dan juga beberapa aset yang kita lakukan seperti ada constant. Terus juga lanjut ke pembayaran. Di sini kita akan menggunakan seperti ada set basau, tambah basau, atau selected item. Dan jika adanya handle basau maka dia akan adanya true atau false. Di sini juga seperti ada install data dan lain-lain seperti ada buat billing ID, dalam dashboard, pembayaran, psikolog, customer, dan logout. Lalu di sini juga dalam folder admin terdapat pembayaran. Di sini jika memang ada pembayaran dia akan melangsungkan status seperti ada berhasil, pending, dan juga berhasil gitu. Terus di sini dalam pembayaran juga adanya handle verifikasi klik. Jika diklik akan berhasil ataukah pending dalam item code selected itemnya disebut. Terus langsung dia melakukan update status per item. Jadi dia akan melakukan update data. Terus di sini jika handle dalam baris, terus juga akan selected item jika kosong atau ada. Jadi di sini seperti yang dia maka return dari billing ID tersebut seperti adanya juga dashboard, pembayaran, psikolog, customer, logout, dan juga pembayaran. Nah di sini juga terdapat dalam kolom ini ada juga ada baris dibuat kode pesanan, nama pesanan, tanggal, harga, dan juga status. Dan jika dalam data map itu jika dia nge-handle dalam itu maka dia akan melakukan item code-nya apa, name, data, dan harganya berapa. Terus di sini jika ada status berhasil maka dia akan menampilkan status tersebut. Lalu di sini kalendernya bertahun berapa. Nah, di sini juga terdapat beberapa selected item yaitu seperti detail pembayaran, kode pesanan, nama pesanan, tanggal, dan harga, metode pembayaran apa yang menggunakan metode apa. Juga ada kode pembayaran dan juga adanya verifikasi pembayarannya. Itu dengan pada saat diklik dia akan verifikasi dari pembayaran tersebut. Lalu folder selanjutnya ini adalah pembuatan dari sidebar. Dan juga kita bisa lihat di sini ada beberapa import dari beberapa aset. Terus di sini kan juga adanya option akan name, handle. Dia akan melakukan use navigate kemana. Dia juga setelah itu kita akan melakukan return. Terus di sini adalah sidebar. Terus kita membuat session data status image dan juga kita menggunakan authentikasi dan menggunakan token. Jika statusnya tersebut sukses maka dia akan menampilkan toast di warm message gitu. Lalu dia sukses maka toastnya sukses maka dia akan menampilkan pesannya apa. Terus di sini kita akan return dari beberapa sebuah style juga. Terus di sini dia akan pet dari mana kita ambil. Terus juga di sini ada dashboard aktif dan juga pembayaran, psikolog, customer gitu. Terus selanjutnya ke statistik. Sama seperti sebelumnya kita akan import dalam sebuah file itu. Terus di sini ada chart register. Terus juga ada custom dashboard seperti biasa. Di sini ada beberapa kelas atau style background. Terus di sini untuk menampilkan transaksi, psikotes, counseling. Terus di sini akan melihat statistik psikotes dalam statistik seperti harian, bulanan, dan tahunan. Terus juga di sini akan melakukan class name, rounded, margin top. Seperti untuk menampilkan sebuah user interface-nya juga. Terus di sini melihat juga seperti statistik counseling, harian, bulanan, tahunan juga. Terus terdapat beberapa user interface yang kita buat. Lalu di sini juga ada terdapat analisis transaksi, terdapat juga harian, bulanan, tahunan juga. Oke, lanjut di sini adanya autentikasi dari layout. Oke, di sini terdapat import dari register from dari aset register dari image itu untuk menampilkan image. Lalu di sini akan constant dari frame wrapper itu seperti ada children, class name, dan lain. Terus di sini akan beberapa user interface-nya. Lalu di autentikasi dari layout children-nya kita akan menavigasi dari kemana arahnya gitu. Lanjut, jika dia akan lupa password di sini juga beberapa terdapat import juga. Terus di sini jika memang dia ada lupa password maka dia nge-set format atau set emailnya no. Lalu handle form chain itu dengan event. Terus pressure state selanjutnya. Lalu handle submit yaitu menggunakan .from. Lalu dia akan mereturn dari lupa kata sandi, masukkan alamat email yang terkait dengan akunmu dibuat sebuah dalam user interface. Lalu di sini juga terdapat beberapa form input seperti alamat email, masukkan alamat email, terus nama email, terus akan melakukan on change yaitu formnya di change itu diganti. Gitu. Langsung dibuat handle submit. Lalu di sini dalam folder autentikasi terdapat login juga. Dalam login di sini terdapat beberapa import. Terus di sini terdapat construction login page itu menggunakan user dan set token yaitu dengan user yang langsung konteks terus langsung di navigate di arahnya kemana. Terus di sini akan navigate ke /user. Lalu dari Google user, set Google user yang use stats itu dengan null. Nah di sini juga kita akan membuat bisa dalam menggunakan menggunakan Google login yaitu dengan beberapa dari user Google login ini. Itu jika memang dia berhasil maka dia akan rest. Kalau error dia akan menampilkan muncul error. Terus terdapat beberapa pembuatan effect dalam pembuatan Google user ini dan melakukan access token. Lanjut di sini ada form set from gitu terdapat beberapa melakukan email atau password. Terus di sini jika memang akan diganti handle from the change. Terus di sini akan submit jika terus dismiss terdapat ada memunculkan post gitu. Terus jika di sini form email terus sama atau form apa sama dia akan
Jika dia kosong dua-duanya kan dia akan melakukan return, yaitu toast juga mau isi semua kolom. Jadi nanti akan menampilkan semua kolom dalam sebuah toast gitu untuk mengisi dari form email dan form password tersebut. Terus di sini juga terdapat dari seperti data, message, status dalam melakukan pembuatan autentikasi dari login form ini. Terus di sini juga ada statusnya sukses, dia akan melakukan toast sukses, login berhasil. Terus jika dia gagal, dia akan melakukan emailnya tidak terdaftar, maka dia akan melakukan toast juga untuk mendapatkan email yang tidak terdaftar gitu. Jika passwordnya salah, dia akan melakukan toast juga melakukan atau seperti pada password yang Anda masukkan salah, lalu dia akan setupkan data files. Terus di situ terdapat juga return dan autentikasi layout seperti semua datang kembali. Terus belum punya akun, dia maka akan nge-link dari register ini ke daftar di sini untuk nge-link ke slash register di navigasi ya. Lalu di sini adanya class name on click Google login, maka dia akan masukkan dengan Google dengan sebuah button. Lanjut di sini terdapat form input seperti alamat email, masukkan email dan akan dihandle, dan juga sama seperti form password terdapat label, kata sandi, passfolder, masukkan kata sandi dan juga name password. Lanjut di sini dalam folder out terdapat file dari register. Di sini untuk menampilkan beberapa import juga. Di sini ada register page dengan menampilkan dari user dan set tokennya. Lalu juga akan usage effect jika user akan navigate ke arah user gitu. Dia juga seperti sama login, seperti ada set from, terus handle Google login jika memasukkan register dengan Google. Lanjut ke arah jika dia berhasil, terus lanjut ke handle form sign, maka jika akan mengganti, terus handle checkbox change gitu kan. Terus di sini juga adanya handle submit jika dalam pembuatan register terdapat beberapa syarat dan ketentuan seperti panjang password, terus confirm password kurang dari 8, terus seperti ada kata sandi minimal dari 8, dan jika kata sandi tidak sama, jika memang kata sandi pertama dan kedua harus beberapa checkbox gitu. Jika dia sukses dalam pembuatannya, maka dia akan melakukan registrasi berhasil dan dari token tersebut dan mengambilkan toast error. Jika dia salah, akan menampilkan message dalam pembuatan toast. Oke, lanjut di sini juga akan melakukan return juga, selamat datang di billing ID, sudah punya akun. Jika memang dia belum, dia akan masuk ke sini. Jika dia sudah punya akun, dia akan navigate to login di sini dengan masuk di sini. Lanjut di sini ada Google login, terus di sini ada beberapa form input seperti nama lengkap, misalnya nama lengkapmu untuk dalam full name dalam ini. Terus lanjut di form input kedua seperti ada alamat email, form password, kata sandi, form password juga di sini untuk konfirmasi kata sandi tersebut. Harus sama dengan kata sandi yang di atas ini. Yang lanjut di dalam folder counseling, di sini terdapat adanya diagnosa. Jadi kita membuat beberapa import. Terus di sini juga ada content form upload. Jika kita akan upload dengan form atau handle upload, maka content is no. Terus setelah itu kita akan melakukan return dari input group stylenya, dan juga membuat dalam sebuah button, dan juga di sini adanya input juga. Ya, di sini ada diagnosa. Di situ akan navigate dari use navigate. Terus kita menggunakan ID sebagai use forms dan juga token sebagai use context text. Terus setelah itu kita akan handle upload change, itu seperti kita akan mengupload dari menggunakan contohnya seperti PDF dan menggunakan dokumen gitu kan. Jika tidak target file sama nol, maka file harus berupa PDF atau docx gitu. Terus maka dia akan set. Setelah itu handle upload asynchronous event. Terus jika tidak ada, maka file tersebut harus diisi. Lalu dia akan melakukan, jika sudah diisi, akan melakukan update dari menggunakan token ID dan form juga. Jika statusnya dia maka akan sukses, maka gagal mengupload hasil counseling. Terus sukses, maka dia akan mengupload hasil counseling dari yang apa yang kita upload itu, seperti yang tadi file harus PDF atau docx tersebut. Lanjut ke filenya, di sini ada hasil diagnosa. Di sini kita akan memerlukan beberapa import. Terus di sini kita akan membuatkan hasil diagnosa. Kita akan navigate ini sama seperti sebelumnya. Terus lanjut sama seperti diagnosa tersebut, jika menggunakan dia status tidak sukses, maka akan menampilkan gagal hasil counseling. Dan lanjut dia akan melakukan return hasil counseling tersebut dalam interface, akan nge-link. Terus hasilnya terdapat juga di sini dokumentasikan dan juga hasil counseling. Terus di sini ada beberapa button, hasil counselingnya juga ada masih belum tersedia. Terus di sini kita akan membuat span class name dari hasil counseling berupa docs atau PDF yang dapat di-download. Lanjut ke arah counseling home. Terus di sini juga ada beberapa import. Terus di sini kita dalam sebuah file dalam sebuah folder counseling terdapat file counseling home, dan menggunakan sama seperti beberapa file yang lain sebelumnya seperti diagnosa dan hasil diagnosa. Jika dia statusnya tidak sukses, maka dia akan gagal mengambil data dari psikolognya. Setelah itu kita akan nge-splice arraynya dengan panjang, terus langsung di data panjang berapa, dan juga akan di-push menggunakan data splice dengan 0,4. Terus kita akan set slash data, terus langsung digunakan fetch psikologis. Kita akan melakukan return di dalam user interface-nya, counseling dengan siapa, di psikolog ID. Terus apakah kamu merasa bahwa kontrol ini di dalam sebuah teks. Oke, lanjut dilakukan di class name di sini.
Terus di sini ada beberapa psikologis map yang sudah. Terus di sini kita akan melakukan return dalam class name ini. Terus di sini terdapat class name juga akan navigate ke arah mana psikologisnya tersebut di dalam database. Lanjut di sini kita akan melakukan search dari profil foto, mengupload dari fotonya gitu, dari psikologinya. Ya di sini kita dalam file baru lagi dalam folder counseling. Terus di sini terdapat hanya beberapa kita akan counseling berupa ID satukan counseling, dan kita akan nge-set dari counseling tersebut dengan langsung dia akan fetch dari counseling terus secara menggunakan data, terus counseling dan info dari data set, lalu use effect fetch counseling, terus lakukan setelah itu lakukan dia akan mereturn counseling dengan siapa, apakah dia selalu psikologis, terus juga counseling atau username name gitu. Ya lanjut ke arah show profile. Di sini terdapat beberapa dari show profile-nya dari si psikologis. Sama seperti sebelumnya, seperti ada tidak sama sukses, mengambil data psikolog, dan juga di sini terdapat beberapa dari jumlah sesi konselingnya berapa. Terus di sini kita akan menampilkan dari profil psikolog, apa psikologis menggunakan ada bionya apa, terus keahlian psikolognya, psikolog skillnya kita akan diambil. Lalu di sini juga terdapat sebuah button. Oke, lanjut di arah payment. Di sini kita akan melakukan dari folder payment, terdapat beberapa file dari import ini, lalu export as payment, kita akan menggunakan navigate ke arah mana, dia menggunakan token, terus juga code psikologi dan juga ID sebagai parametersnya. Terus kita akan melakukan get dari tipenya tidak sama psikotes, maka dia akan menunggu dari konsol get payment gitu kan. Terus jika datanya sudah dibayar, maka dia akan ngeset progress to atau else, maka dia akan ngeset sebagai 1, terus dia akan ngeset payment data. Dia akan psikotes akan melakukan get, terus jika statusnya dibayar sama seperti sebelumnya, dia akan telah dibayar. Terus kita akan membuat sebuah counseling handler event, terus juga akan ngeset dari beberapa event target name, terus sebagai event target value-nya juga. Terus kita akan membuat payment pembayaran jika tidak psikotes, maka dia akan melakukan beberapa data message dan juga status untuk melakukan create tokennya. Terus di sini terdapat psikologi ID, made date, time, tanggal dan waktunya. Terus jika memang dia error, maka dia akan gagal membuat transaksi pembayaran. Terus dia akan navigasi ke slash counseling, mengambil data dan juga paymentnya. Terus lanjut ke jika ini juga untuk psikotes, dia akan navigasi ke psikotes untuk pembayaran. Terus maka dia akan use get payment. Dia akan nge-return dari beberapa baris kolom dan juga untuk beberapa steps-nya melakukan metode pembayaran, konfirmasi pembayaran selesai. Terus di sini akan menampilkan progress 0, maka dia akan create payment counseling. Dan juga di sini progress 1 payment is counseling type atau counseling. Lanjut ke file payment metode. Di sini beberapa metodenya seperti ada payment bank, payment item, payment method. Sini dalam payment bank terdapat beberapa interface-nya. Terus di sini ada melakukan bayar melalui apa. Lanjut di pembayaran seperti ada judulnya, price, harganya, last atau pay gitu kan dalam channel files. Langsung di sini akan melakukan class name menggunakan border bottom. Langsung class name fix berapa harganya di sini kita dalam pembuatannya. Langsung di sini ada beberapa payment metode, yaitu kita menggunakan metode create payment is constant on change. Terus kita akan nge-return dari pilih metode pembayarannya apa. Lanjut di sini apakah ada membuat interface, terus on click ke set mana, apakah transfer bank, menerima pembayaran dari semua bank. Terus kita akan lanjut ke tabel transfer bank, akan melakukan bank icon. Terus di sini juga terdapat jadwal counseling. Setelah pembayaran maka dia di dalam pembuatan frame tersebut adanya jadwal counseling, terus juga ada waktu counseling. Di sini terdapat dalam jadwal di bawah jadwal konseling terdapat adanya bayar sekarang, dan juga ada konseling dan untuk psikotes. Oke, lanjut di file payment start. Di sini juga terdapat beberapa import payment. Kita akan melakukan sebuah function seperti payment countdown, dia menggunakan jam, menit, detik dan juga selesai gitu kan. Kita dimulai dari jam, minutes, detik itu 2 sampai mulai 0. Lalu dia akan nge-return sampai dengan waktunya habis, yaitu dengan awalan jam, menit dan detik. Terus menggunakan pembayaran apa? Pembayaran pembayaran. Lalu dia akan menggunakan use effect jika memang pembayaran dia sudah berhasil, dia akan memasukkan status apakah dia bayar, maka pembayaran sudah dilakukan. Setelah itu kita akan melakukan navigasi ke si user ini. Jika dia statusnya expired, maka dia akan melakukan tos pembayaran. Melakukan tos yaitu pembayaran sudah keluar. Silakan lakukan pembayaran ulang. Gitu. Lanjut juga open in new tab. Terus kita akan melakukan return dari detail pembayaran. Itu dalam user interface tersebut adanya detail pembayaran, cara bayar. Terus jika memang dia menggunakan scan kode QR, dia akan menggunakan kode QR, terdapat harga, rupiah, pengecer pembayaran, transfer bank, BCA, contohnya. Terus di sini juga terdapat adanya batas pembayaran dan melakukan. Nah, di sini juga adanya payment countdown yang kita buat tadi di atas. Jangan nggak segera. Terus akan terdapat teks segera lakukan pembayaran. Jika memang dia tidak bayar akan dibatalkan. Terus di sini melakukan QR code, terdapat beberapa API yang telah kita buat untuk proses tersebut. Terus dalam juga di sini mengenai open in new tab.
Lalu di sini ada file jika pembayaran sukses, maka dia akan melakukan message dari psikotes, maka pembayaran telah sukses dilakukan, terus kita akan lagi ke psikotes langsung mengerjakan dari psikotesnya. Nah, maka terus juga jika memang pembayaran telah dilakukan dalam konseling, maka halaman konseling jadwal konselingnya sudah tiba. Terus di sini juga akan ngeliatin dari pembayaran berhasil dan juga memiliki button kembali. Oke, lanjut di folder psikotes. Di sini terdapat beberapa tem jika selesai. Terus di sini terdapat question dari question, terus answer question beberapa dari button, kita membuat button, terus attempt jika psikotes index, terus langsung menggunakan, terus sama saja seperti ini, tinggal menyimpan jawaban jika memang dia sudah melakukan input dari token tersebut. Lalu di sini adanya finish attempt, maka jika dia sudah mengklik dari finish attempt, dia akan melakukan hasil tesnya keluar secepatnya, maka kamu dia akan di menu psikotes yang ada di profilnya. Lalu di sini ada button juga untuk kembali ke beranda. Lanjut di file psikotes attempt. Di sini ada beberapa dari membuat dari question, terus answer option, dan juga attempt psikotes juga. Terus di sini ada beberapa dan dia akan melakukan pertanyaan keberapa, dia akan melakukan dengan panjang berapa pertanyaannya. Lalu di sini ada juga untuk questionnya, kita akan select apa jawabannya, tipenya. Answer question, terus menggunakan, terus di sini juga terdapat beberapa dari button, kita akan bisa button untuk sebelumnya dari pertanyaan tersebut, terus juga di sini ada button untuk selanjutnya untuk next dari pertanyaan tersebut, dan juga di sini ada button untuk selesaikan tes. Lanjut di sini untuk dari file dari hasil psikotes. Oke, di sini hasil psikotesnya. Di sini kita akan melihat personality dari tipenya apa yang kita lakukan sebelumnya, dan juga terdapat button selanjutnya sebelumnya dan juga selanjutnya. Terus di sini file dari psikotes tersendiri. Terus di sini kita harus melihat beberapa import. Langsung kita akan return di sini pemain identitas kepribadian MBTI, kenali dirimu lebih jauh. Terus di sini juga terdapat judulnya. Terus di sini kita akan melihat dari kita membuat wajah panduannya. Terus di sini tidak jawaban benar, kita akan membuat sebuah teks juga seperti ini. Oke, mungkin dari di sini terdapat payment modul seperti stylist yang user interface yang akan kita buat, yang kita buat. Oke, di sini terdapat dari si user dashboardnya. Ini akan change email gitu kan dari si dashboard jika memang dia akan mengganti email yang akan dipilih. Maka nah di sini juga kita akan memberikan dari email lama, email baru, dan juga kata sandi. Kayak di sini jika emang sama seperti sebelum di change email, maka dia akan merubah kata sandinya ke kata sandi lama, kata sandi minimal berapa, sukses, dan kata sandi berhasil diubah, sandi atau gagal diubah. Terus di sini akan memberikan dari form tersebut seperti kata sandi baru, konfirmasi, dan lain-lain. Di sini terdapat jadwal dari navigate ke reconcilingnya tersebut, apa dia telah dikerjakan, belum dikerjakan. Terus di sini akan diagnosa mulai counseling. Terus di sini terdapat adanya jadwal psikolog, beberapa jadwal seperti navigate jika dia akan namanya siapa, terus tanggalnya berapa, terus statusnya apa, maka dia akan mendiagnosa langsung ke navigate tersebut. Terus di sini juga membuat logout. Terus di sini ada option, profile view, editable, profile view, terus psikotes. Di sini juga terdapat import psikotes item, dia akan nge-fetch, langsung nge-fetch. Di sini terdapat riwayat dan dashboard dalam import. Di sini akan ngerutinnya kemana, itu ada item, psikotes item, jadwal riwayat, pengaturan, logout, change email, dan juga change password. Terus di sini terdapat dashboard dalam import, dashboard layout, terus kita akan ngerutin dari beberapa yang kita ambil. Terus langsung ada sidebar juga, dan di sini ada landings. Oke, mungkin sekian dari saya. Oh ya, lupa ini untuk rutinnya yang tadi yang kita buat dalam beberapa pet, psikotes payment, psikotes attempt, code attempt, terus code resultnya apa, code paymentnya apa. Terus di sini ada beberapa navigate kemana dari itu landing, terus login page, register. Terus di sini jika dia lupa password, terus di sini jika ada counseling ID start, counseling, dan beberapa dari lainnya dalam navigate rutinnya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kode backend yang telah kami buat pada Laravel. Routing path atau routing API itu ada di folder routers, lalu di file api.map.php. Nah, di sini kami mendefinisikan router dengan prefix v1, itu yang merupakan API version 1 yang kedua. Lalu kami melakukan grouping untuk statistik akan digunakan untuk admin untuk melihat statistik config dan siklus yang telah dilakukan. Lalu ada prefix out yang akan digunakan untuk API autentikasi. Lalu untuk ada group user untuk melakukan untuk menghandle path dari user sendiri. Lalu ada psikotes untuk mengatur route psikotes, dan yang terakhir ada counseling yang untuk mengatur routing counseling. Lalu pada out sendiri terdapat middleware seperti out Sunstorm yang kita gunakan untuk autentikasi pada Laravel ini.
Selanjutnya untuk model, yaitu entitas-entitas pada database ada pada app model. Nah, sebagai contoh di sini ada question bank yang kita gunakan untuk store soal-soal psikotes. Lalu ada psikotes ini yang akan kita gunakan untuk store informasi psikotes user seperti pembayaran, jawaban, dan hasil dan sebagainya. Lalu invoice ini digunakan untuk menyimpan pembayaran, ada konseling ada digunakan untuk menyimpan data konseling, dan choice adalah database yang digunakan untuk menyimpan jawaban dari user. Untuk migrate database sendiri ada di folder database dan migration. Di sini terdapat query-query yang digunakan untuk generasi tabel ke database. Kalau ada seeder sendiri, ini adalah seeder data seperti ini. Kami melakukan seed psikolog dengan nama yang random dan sebagainya. Lalu masuk ke business logic dari aplikasi sendiri, yaitu ada di app HTTP controller API. Nah, di sini untuk saya akan menjelaskan tentang counseling. Di sini counseling controller itu akan digunakan untuk mengatur apapun yang berkaitan dengan counseling. So di sini ada kata counseling di sini, semuanya akan mapping ke counseling controller di sini. Seperti index ini digunakan untuk mendapatkan counseling info dari satu user dan psikolog. Lalu ada get meet info ini untuk mendapatkan meet URL dari suatu counseling user. Generate unique ID ini adalah suatu tools buat untuk mengenerate random string. Lalu untuk store di sini digunakan untuk membuat counseling baru di sini, store. Nah, post ini counseling. Jadi misal ada user yang ingin melakukan counseling, nah, dia akan dicek di handle di sini. Seperti out check ini adalah digunakan untuk user authenticate. Terus di sini ada counseling amount dan meet info URL yang kita dapatkan dari generate. Lalu ini adalah create invoice. Ini create result masih kosong ya karena belum di-assign. Result ini akan terupdate jika counseling telah dilakukan dengan antara user dengan psikolog. Lalu update status di sini digunakan untuk ketika counseling telah dijalankan. Jadi akan update state-nya menjadi finish. Jadi result sendiri akan mendapatkan hasil dari counseling itu ya. Lalu update di sini adalah digunakan untuk psikolog mengupload hasilnya. Jadi ini kan ada request file dan file itu harus PDF. Dia akan disimpan di folder public storage yang ada di server ya. Lalu nama file, data dari konten ini akan diupdate pada database. Lalu proses payment di sini karena kita belum mengimplementasikan payment gateway, maka untuk update state-nya kita nembak endpoint aja sebagai simulasi payment gateway gitu. Get payment sendiri untuk mendapatkan payment code, countdown, dan amount dari proses payment. Lalu selanjutnya ada psikotes controller. Di sini digunakan untuk apapun yang berdata dengan psikotes. Seperti di sini mendapatkan data psikotes, lalu ini mendapatkan result dari suatu psikotes. Di sini ada mapping hasil MBTI seperti STJ, description seperti apa dan sebagainya. Lalu seperti sebelumnya untuk update result di sini juga digunakan untuk update personality dari psikotes yang telah dijalankan. Lalu ini ada get question, itu akan digunakan untuk mendapatkan question bank, itu soal-soal psikotes. Di sini kami melakukan dengan random order dengan limit 50. Jadi kita akan melaksanakan psikotes dengan 50 soal yang harus dijawab. Ada store answer. Di sini ada kalkulasi. Untuk kalkulasi sendiri kami menggunakan referensi dari GitHub lain seperti ini kalkulasinya. Lalu ini mapping hasilnya seperti INTP, INFJ dan lain sebagainya. Lalu hasil dari psikotes akan di store ke dalam database di sini. Lalu untuk store sendiri ini adalah digunakan untuk membuat psikotes. Jadi ketika user klik layanan psikotes, memulai layanan psikotes, nah dia akan di-handle di sini di endpoint store, yaitu ada di post di psikotes. Nah di sini ketika user melakukan post ke API v1 psikotes, dia akan di-handle di sini store. Lalu untuk proses payment sama seperti sebelumnya, karena kita tidak mengimplementasikan payment gateway, jadi di sini kami menyediakan endpoint yang digunakan untuk update state dari payment itu sendiri. Dan terakhir ada get payment, sama juga seperti sebelumnya, ini digunakan untuk mendapatkan status semua payment code dan countdown dari pembayaran yang dilakukan.
Selanjutnya untuk user dan psikolog controller ini hanya untuk melakukan share UB, create user dan psikolog saja. Oke, mungkin selanjutnya out controller atau yang user psikolog dan user ini akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, untuk yang selanjutnya di sini terdapat kode implementasi dari controller untuk autentikasi di aplikasi yang mendukung dua metode autentikasi, yaitu autentikasi standar dan juga autentikasi menggunakan Google Auth. Untuk autentikasi standar, yaitu pengguna mendaftar dan masuk menggunakan email dan password mereka, sedangkan autentikasi menggunakan Google Auth itu pengguna dapat mendaftar dan juga masuk menggunakan akun Google mereka. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan fungsi yang pertama, yaitu register. Fungsi ini menerima register request yang berisi data pendaftaran pengguna baru. Jika pendaftarannya berhasil, maka token autentikasi akan dibuat dan dikembalikan bersama dengan respon sukses. Sedangkan jika gagal, akan mengembalikan pesan kesalahan. Lalu fungsi yang kedua yaitu fungsi register with Google. Fungsi ini akan menerima Google Auth Request yang berisi token akses Google. Token ini digunakan untuk mendapatkan informasi pengguna dari API pengguna. Jika pengguna dengan email tersebut sudah ada, maka akan dikembalikan pesan kesalahan. Namun jika belum, pengguna akan dibuat dan token autentikasi ini akan dikembalikan bersama dengan respon sukses. Lalu ada fungsi login yang menerima auth request yang isinya itu email dan password pengguna. Jika emailnya tidak terdaftar atau passwordnya itu salah, maka di sini akan mengembalikan pesan kesalahan. Namun jika berhasil, semua token sebelumnya akan dihapus dan token baru akan dibuat dan juga dikembalikan bersama dengan respon sukses. Lalu terdapat fungsi login with Google. Fungsi ini menerima Google Auth Request yang berisi token akses Google. Token ini nantinya akan digunakan untuk mendapatkan informasi pengguna dari API Google. Jika emailnya tidak terdaftar atau passwordnya mungkin salah, jika email tidak terdaftar, maka akan mengembalikan pesan kesalahan. Namun jika berhasil, semua token sebelumnya akan dihapus dan token baru akan dibuat dan juga dikembalikan bersama dengan respon sukses. Lalu ada fungsi logout. Fungsi ini menghapus token autentikasi saat ini sehingga pengguna akan keluar dari aplikasi. Jika berhasil akan dikembalikan respon sukses, jika gagal akan mengembalikan respon kesalahan. Lalu untuk fungsi update password ini digunakan untuk memperbarui password pengguna yang sedang masuk. Jika berhasil akan mengembalikan pesan sukses, namun jika gagal akan mengembalikan pesan kesalahan. Hal yang terakhir itu ada fungsi memperbarui email yang digunakan untuk memperbarui email pengguna yang sedang masuk. Sebelum memperbarui, fungsi ini akan memastikan bahwa password yang diberikan itu benar. Jika berhasil, akan mengembalikan pesan sukses, namun jika gagal akan mengembalikan pesan kesalahan. Baik, untuk yang selanjutnya, nah, untuk penjelasan yang selanjutnya ini terkait dengan bagian dari controller, user controller, yang menangani operasi create, read, update, dan juga delete. Pada kode di sini itu sudah mengimplementasikan operasi read dan update, tapi belum mengimplementasikan operasi create, dan juga delete. Baik, langsung saja untuk fungsi yang pertama, yaitu fungsi index. Di sini digunakan untuk menampilkan daftar pengguna, dan ini hanya dapat diakses oleh pengguna dengan peran admin. Lalu ada fungsi get user with role. Metode get user with role ini digunakan untuk menampilkan daftar pengguna berdasarkan peran tertentu, apakah itu psychologist atau client. Dan ini juga hanya dapat diakses oleh pengguna dengan peran admin. Lalu untuk method show di sini digunakan untuk menampilkan profil pengguna yang sedang login. Untuk function update, metode update di sini digunakan untuk memperbarui profil pengguna yang sedang login. Di sini metode ini memanfaatkan update profile request yang digunakan untuk validasi data. Oke, mungkin itu. Lalu untuk selanjutnya yaitu di sini ada psycholog controller. Ini merupakan bagian dari controller juga, yaitu psycholog controller. Langsung saja di sini juga sama untuk fungsi store dan juga fungsi destroy. Ini yang digunakan untuk menghapus data itu belum diimplementasikan. Jadi di sini yang pertama itu ada fungsi index. Fungsi index ini digunakan untuk menampilkan daftar seluruh psikolog. Fungsi ini mengambil data dari model user dengan kondisi role harus psychologist dan mengembalikan beberapa field yang relevan. Lalu untuk fungsi show di sini digunakan untuk menampilkan data seorang psikolog berdasarkan ID-nya. Fungsi ini mencari user dengan ID dan role sebagai psychologist. Jika tidak ditemukan, maka akan mengembalikan pesan error. Lalu untuk fungsi update di sini digunakan untuk memperbarui data profil seorang psikolog. Fungsi ini memvalidasi data yang dikirim, memeriksa apakah pengguna yang sedang login ini adalah seorang psikolog. Dan juga memperbarui biodex dan juga skill_dex.
Jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk poin-poin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang lain. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang front end untuk mobilenya, dimulai dengan PubSpec YAML-nya, di mana kita menggunakan dependensi Flutter Launcher icon, provider, crypto ini untuk nge-hash passwordnya, HTTP ini untuk ngirim HTTP request-nya ke backend, Flutter Secure Storage ini untuk simpan token, Cache Network Image untuk image, dan ENTL ini untuk format date-nya. Terus ada URL launcher ini sistem gampang untuk launchernya, untuk icon launchernya. Lalu juga digunakan assets beberapa yang ambil dari image-nya itu. Pertama ini untuk tampilan bagi login register-nya, untuk background itu. Terus ada tangan ini 3 nih, ini untuk bagian page tentang kami. Lalu mulai dengan paling pertama yaitu API service dia. Dimana di sini digunakan base URL, yaitu bagian sini itu menggunakan IPv4 network supaya bisa connect ke ke mobilenya. Lalu ini kita ngituin storage-nya itu menggunakan Flutter Secure Storage. Nah, pertama ini jika kita pencet tombol login ini, sistem di bagian login itu bakal ke bagian sini dan akan manggil login ini dengan akan parse login ini dengan kontennya itu email sama passwordnya. Dan jika dibalikin 0, maka akan di-set token di bagian sini nih, yang akan di-set token yang akan digunakan sepanjang page-nya lah. Lalu ada get user profile di bagian ini untuk ambil data dari user profile itu berdasarkan tokennya. Cek token ini untuk ngecek doang. Jadi pada setiap kita ganti-ganti page itu akan dicek tokennya untuk mastiin apakah dia masih unauthenticated atau enggak. Lalu get psychotest ini untuk ambil psychotest berdasarkan tokennya, maksudnya semua psychotest yang udah pernah dilakukan usernya. Lalu ini untuk ngebuat psychotest baru berdasarkan ya tokennya, ngebuat counseling session baru berdasarkan tokennya, sama psikologis ID yang dipilih, mid date sama mid time ini juga dipilih. Terus ini untuk ngeproses payment counselingnya, ini untuk ngeproses payment psikotestnya. Terus get question untuk ambil question dari database, get psychologs ini itu untuk mendapatkan list psikolognya itu. Terus submit answer ini untuk ngirim answer yang berisi answernya ini, object answer yang akan dikirim ke database. Terus akan mendapatkan status code-nya juga. Terus ini untuk mendapatkan result-nya berdasarkan token tadi bersama code dari si psikotestnya. Jadi ada code-nya sama ada tokennya. Lalu ini untuk logout, sama ini untuk register. Ya. Terus ini untuk nge-update user, ini untuk nge-change password. Jadi untuk ganti update user ini itu berbeda sendiri dengan change password. Change password sendiri itu berbeda gara-gara ini itu di hash. Jadi ini juga menggunakan URL yang berbeda. Lalu ini untuk mendapatkan counseling sessionnya, dan ini untuk mengubah status si counseling itu menjadi selesai. Lalu mulai ke si controller. Ini adalah auto-util. Ini itu untuk ngecek doang sih sebenarnya. Apakah jika dia pindah page, misal pindah page dari homepage ke profile page, dicek dulu tokennya itu masih valid atau enggak. Karena kan kalau tokennya belum valid, data usernya itu seharusnya udah nggak valid itu, dan dia itu seharusnya di kick out dari dari aplikasinya ke login page-nya nih. Jadi kalau misal dia udah expire, akan ke login page, dan kalau misalnya belum, akan navigate ke route yang dia beli itu. Terus counseling provider ini berisi ya fungsi-fungsi untuk counseling, itu untuk nge-create counseling, nge-finish counseling. Terus psikotest provider ini untuk ngebuat psikotest, untuk nge-fetch question, untuk nge-submit answer, sama ini juga ada untuk nge-fetch result-nya. Concept provider ini untuk nge-initialize question-nya. Ini pokoknya semua itu diambil dari database-nya, dan di bagian sini tuh hanya nge-handle tampilannya doang sih, sama nge-keep track answer-nya ada berapa. Jadi ngehitung result-nya sendiri itu berada di bagian backend-nya itu. Ini untuk reset question, select question, update answer-nya, next question, previous question, get current question, sama yang ini kondisi is last question. Kira-kira kita harus mengetahui apakah dia udah di question tracker atau belum, karena kalau sudah, maka tombol next-nya menuju tombol finish yang akan melakukan hal yang berbeda. Terus juga ada get answer-nya. Terus user provider ini itu berisi user dan psikolog juga. Jadi kan tadi kita login, terus kita get user profile, ini akan di set user berdasarkan tadi, jadi user from JSON itu ini. Terus saat menu ini itu sebenarnya untuk bagian layoutnya itu, jadi bisa lihat
Jadi ini untuk nge-start menu home sama FAQ gini, jadi diubah-ubah gitu dan di notify listener-nya. Kira-kira body dari ininya itu berubah berdasarkan apa yang di select. Terus ini untuk logout. Terus ini versi psikologs untuk dapetin list psikolognya. Lalu juga initialize psikolog dan get psikolog. Lalu kemudian adalah layoutnya dulu. Jadi layoutnya sendiri ini tuh berisi bagian app bar-nya doang nih. Ini bagian app bar-nya doang. Jadi di bagian app bar ada bagian drawer-nya, terus tulisannya billing ID dan icon button. Icon button ini akan jika dipencet akan ke bagian profile menu, yaitu bagian ke layout berikutnya yaitu profile menu. Tapi pertama ke bagian home dulu dijelasin. Itu berisi drawer-nya itu berisi home, FAQ, psikotest sama counseling. Jadi kalau misal salah satu diubah, saat ini itu di bagian tentang kami ini bagian tentang kami. Kalau misalnya kita ubah ke FAQ di user provider tadi, selected menu berubah jadi FAQ dan ini nge-handle bodinya tuh. Jadi body dari si layoutnya ini itu berdasarkan selected menu. Jadi kita kalau misalnya di psikotest nanti akan ke psikotest, counseling, FAQ. Terus kalau misalnya kita ke bagian profile, ini juga berbeda. Ini ada app bar-nya tadi, dimana perbedaannya itu hanya di drawer-nya sama tidak ada tombol profile dari ini emang di profile. Dimana sini ada psikotest, jadwal, home, sama logout. Sama seperti tadi, ada get drawer item widget juga. Itu ke profile, psikotest list, counseling list. Dan kalau mau logout, dia itu akan nge-show logout dialog. Yaitu sini kalau misalnya dia beneran logout, user provider select menu akan dibalikin ke tentang kami, terus akan logout dan ke page logout. Di sini kita bisa pencet ada tombol mulai psikotest, bisa ke sini. Terus ini semua di wrap dengan single child scroll view supaya bisa di ya ini lah. Dan ini consist dari banyak hal. Lalu kemudian FAQ. Di FAQ sendiri ini ada sistem namanya is expanded. Ini boolean, jadi dia bakal switch back and forth itu apakah dia expand atau enggak nih. Jika iya, ini itu di wrap dengan gesture detector nih. Jika dipencet akan ya tadi yang saya bilang itu counseling list page itu nih. Ini counseling list page yang diambil dengan role itu psikolog. Di sini kita bisa lihat semua psikolognya dan kita bisa milih, misalnya kita milih Margana Halim, itu kita berada di counseling detail page, yaitu bagian sini kita bisa milih date sama time-nya itu. Date sama time-nya ini berisi di bagian sini dua, dan ini ada checker juga nih. Jika kita pencet tombol button-nya itu, kalau misalnya kosong maka akan di show snack bar mau isi tanggal dan waktu. Jika enggak, ya akan didaftarkan counseling. Lalu counseling hasil page ini akan ngambil semua listnya, jadi ini di wrap dengan inkwell dan akan menampilkan ini. Dan ada dua kemungkinan, yaitu apakah statusnya itu finish atau enggak. Kalau dia finish maka akan tampilan seperti ini, kalau enggak tampilan itu akan warna kuning ininya sama tulisan statusnya itu belum mengerjakan. Terus ini ada juga teksnya itu, jika dia itu role-nya itu psikologisnya sendiri, saat kita login apakah user profile psikologisnya sendiri, maka akan tampilin nama user ID-nya. Tapi kalau misalnya kita emang usernya, maka kita kalau kita user misalnya kayak bagian usernya, ini akan menampilkan nama psikolognya seperti yang di depan ini. Kalau misalnya statusnya sudah finish, dia bakal ke counseling result page, yaitu ini nih, counseling result page. Dan jika bukan, dia akan ke bagian mulai page, dimana akan di bagian sini nih, counseling mulai page nih. Ini akan menampilkan link meet URL-nya nih. Dan jika meet URL dipencet akan ke aplikasi Gmeet, dan kalau kamu kembali lagi ke sini statusnya udah bakal selesai. Terus saja lanjut ke psikotest page dulu deh. Tampilannya seperti ini, dan kita pencet tombol mulai akan ada dialog. Kalau kita yakin akan ke bagian psikotest question, dan ini kalau kita misal udah di bagian akhir dari si pertanyaan itu, akan tambahkan tombol finish result page nya, tombol finish yang akan kita ke bagian result page nya. Result page nya itu tampilannya seperti ini, tampilan result page nya ya, ini hanya berisi personality-nya apa sama description-nya apa nih di sini.
Lalu ke bagian list page, yaitu ini sama seperti tadi yang counseling, kuning untuk belum dikerjakan dan biru jika sudah dikerjakan, dan jika dia belum mengerjakan maka akan ke route-nya si question page. Kalau sudah selesai dikerjakan akan ke route-nya result page. Begitu saja. Terus lanjut ke profile bagian sini. Di sini ada dua mode itu sih sebenarnya, is editing sama enggak. Saat ini tidak is editing, dan jika kita ke is editing nih bagian sini, saat ini kita di bagian ini dimana akan dibuat build profile grid user ini, sama akan menampilkannya tombol ubah profil. Kalau kita bukan di is editing kayak seperti ini nih, akan ditampilkan build editable profile grid, dan akan menampilkan tombol batal dan tombol simpan. Terus ini sendiri adalah item-item masing-masing. Ini 1, 2, 3, 4. Ini menggunakan ini nama, profile, sama password item. Menggunakan icon yang sama, kelas yang sama untuk membuat text fieldnya itu. Terus date of birth item sendiri itu berbeda karena kita harus pencet dan bisa menampilkan ini. Yang gender juga ini adalah drop down menunya, laki-laki atau perempuannya itu. Terus berikutnya itu kita ke bagian login page, dimana kita akan buka dulu ini. Ini bagian login page-nya itu, dimana di bagian sini itu ada body-nya itu dalam bentuk stack, dan di bagian belakangnya itu adalah image-nya, dan di sini ada center-nya itu, yaitu alamat email, kata sandi yang bisa diketik. Ini ada juga toggle untuk apakah kata sandinya mau di obscure atau enggak. Terus ada link ke register page ya di sini kalau belum daftar. Ini kurang lebih sama, dan yang pasti ada checkernya juga nih, harus syarat ketentuan, dan baik lagi kalau kita misalnya register kata sandi minimal 8 dan seterusnya. Kurang lebih itu saja. Berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yang lain. Selanjutnya bagian database. Database yang kami gunakan adalah MySQL, di mana ada tabel bernama counselings yang berisi informasi jadwal counseling seperti ID user, ID counselor, schedule ID, dan result. Lalu ada tabel invoices untuk track invoice user dan tanggal pembayarannya. Kemudian ada tabel password reset tokens. Lalu ada tabel psikotest yang akan track user ID serta result ID hasil psikotestnya. Lalu tabel question banks, yaitu list semua pertanyaan untuk tabel psikotest. Kemudian tabel results yang berisi hasil dari psikotest. Terakhir ada tabel user, di mana ada informasi tentang user. Lalu lanjut ke demo aplikasi mobile. Pertama, pastikan backend sudah berjalan. Untuk demo ini dilakukan pada emulator pada Android Studio. Berikut adalah tampilan login, dan ini halaman register. Dimulai dengan registrasi user baru. Pastikan untuk klik checkbox syarat dan ketentuan. Sudah dicek, kemudian pencet tombol register. Bisa dilihat masuk di tampilan homepage yang menyajikan informasi tentang billing ID. Kemudian pencet drawer di atas, di mana bisa ganti menu ke FAQ yang berisi pertanyaan seputar aplikasi. Kemudian ke bagian memulai psikotest. Ketika memulai akan diberi pop-up message konfirmasi untuk memulai. Dan ini tampilan tesnya, di mana terdapat loading bar di atas untuk progres pertanyaannya saat ini. Kita hanya bisa lanjut ke pertanyaan berikutnya jika sudah memilih opsi jawaban. Dan jika sudah di akhir pertanyaan, tombol next berubah menjadi tombol submit, di mana akan mengirim semua jawaban dan akan tampilkan halaman hasilnya yang berisi hasil kepribadian beserta deskripsinya. Kemudian lanjut ke bagian counseling, di mana bisa memilih konselor. Jika pencet salah satu konselor, kita bisa memilih jadwal, tanggal, dan waktu untuk melakukan konseling. Lalu ada konfirmasi snack bar message jika sudah berhasil mendaftarkan jadwal. Kemudian bisa mempencet icon profile di kanan atas untuk ke bagian profile. Di sini bisa mengubah profile, misal mengubah nama dan mengubah password.
Lalu pencet simpan dan akan ada tampilan konfirmasi profil sudah berhasil diubah. Kemudian kita bisa pencet drawer dan ke bagian list psikotes, di mana bisa melihat hasil psikotes yang baru saja dikerjakan, dan di sini di list juga psikotes yang belum selesai dikerjakan. Kemudian kita bisa ke list jadwal, di mana kita ada jadwal dengan konselor. Di sini akan ditampilkan pop-up message konfirmasi dan mulai konseling. Di halaman mulai konseling ditampilkan link Gmeet. Jika dipencet, akan membuka aplikasi Gmeet dan memulai konseling. Dan ketika kembali ke aplikasi, konseling akan selesai. Lalu kita bisa membuka konseling yang telah dilakukan dan menunggu konselor mengupload hasil konselingnya. Terakhir adalah logout dengan cara pencet drawer dan pilih logout, di mana akan ditampilkan pop-up message konfirmasi. Jika yakin logout, maka akan logout dan akan menampilkan login page. Ini akhir dari demo bagian mobile.